Saya tertarik dengan falsafah ini. Digdaya tanpa aji. Artinya apa? Kesaktian tanpa jimat, saudara. Kesaktian tanpa jimat. Itu sebetulnya kalau kita mau melihat di dalam konteks kitab suci kita itu ada. Di dalam kitab Maases Lihim atau kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan dalam bahasa Jawa karena falsafahnya falsafah Jawa, jadi saya membacanya dari bahasa Jawa. Nang kowe bakal padha nampa kasekten semangsa roh suci wis ngedaki marang kowe kabeh, sarta kowe bakal padha dadi saksiku ana ing Yerusalem lan ing satanah Yudea kabeh sarta ing tanah Samaria tuwin tumeka ing pungkasaning bumi. Waduh, mantap sekali. Saya senang dengan kata apa? Kesakten, ya, kasekten. Nanging kowe bakal padha nampa kasekten. Ini, saudara. Kita semua akan menerima kesaktian. Kalau dalam teks kitab suci kita tulisannya apa? Akan menerima kuasa. Kuasa yang apa? Nah, kalau dalam bahasa Jawa ini mirip-mirip ya dengan teks yang berbahasa Yunani. Itu ditulis dengan kata kowe bakal padha nampa kasekten. Kasekten itu kesaktian, saudara. Arti dari kesaktian artinya apa? Kalau saudara ditembak nggak mati, saudara. Ditusuk juga nggak mempan. Kalau dipanah nggak akan tembus. Ya apa sih ini? Bikin pusing aja ini, panah pada nancep ke tubuh dia, pada disingkirkan. Kenapa? Yang namanya kesaktian itu adalah tidak bisa ditembus dengan benda setajam apapun. Jadi kalau begitu, kalau saya membayangkan, membandingkan di dalam dunia supranatural kita, kesaktian artinya ketika kita diserang dengan kata-kata yang setajam silet, tidak akan pernah bisa melukai hati kita. Amin. Makanya saya katakan, seandainya saudara sedang dilukai hatinya oleh orang lain, dibikin jengkel, dinyinyirin oleh orang, tinggal saya tanya, saudara sakti atau tidak? Kalau saudara sakti, orang mau ngomong ngalor ngidul kita ngulon ke telinga kita, tidak apa sih itu angin lalu. Ya, mau ngomong ini itu, kita perlu bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan memakai orang tersebut untuk membuka alam supranatural kita. Ketika emosi kita sedang diaduk-aduk, Bapak Ibu, karena engkau dihina, dilecehkan. Kan kalau orang di dunia ini begitu namanya dilecehkan sedikit, wah ini menginjak harga diri saya. Saudara mau kasih harga berapa dirimu itu? Coba kalau saya mau tanya, Anda mau bikin harga berapa? Tapi saya mengatakan ketika hinaan itu datang, cercaan itu datang, saudara bersyukur saja sama Bapak yang inilah kesempatan untuk saudara menubuatkan hal-hal yang besar bagi saudara. Ini kan konsep hukum Noah, saudara. Ketika emosi kita diaduk-aduk, kita dihina, dicaci maki, ngapain kita pusing? Emang gua pikirin itu senjata saya. Kalau kita sudah bilang emang gua pikirin, capek sendiri yang nyinyir, saudara. Apa sampai ngumpluk mulutnya, ya, berbusa mulutnya, karena nggak akan ada reaksi. Jadi capek nggak? Capek sendiri. Dibarkan hal-hal yang buruk, nggak tahu kalau kita yang diburukin ternyata sakti, saudara. Nggak melakukan pembalasan. Dikatakan
Samalah dalam kitab suci, ketika kita sakti, samalah dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita sakti, maka bisa kita sebut digdoyo tanpa aji. Kita punya kedikdayaan tanpa harus memakai jimat atau ajian apapun. Ya, jadi saya kenapa ngomong seperti ini, karena banyak orang yang gagal dalam mengelola apa yang kita miliki. Ingat Bapak Ibu, apa yang kita miliki, harga diri kita pun itu miliknya Bapak Yahweh. Kenapa Tuhan selalu ngomong gini?